Muhammad Husni Tamrin, suara rakyat dari Batavia. Tahukah kamu, sebelum Jakarta menjadi ibu kota seperti sekarang, kota ini pernah menjadi tempat lahir seorang pejuang yang lantang membela rakyatnya, Muhammad Husni Tamrin. Ia lahir di Batavia, sekarang Jakarta, pada 16 Februari 1894 dari keluarga terpandang. Ayahnya, Tamrin bin Muhammad Tabri, adalah pegawai pemerintah Hindia Belanda, sedangkan ibunya berdarah Betawi asli. Meski berasal dari keluarga berada, Husni Tamrin tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan rakyat kecil. Ia sering menyaksikan bagaimana kaum pribumi ditindas, diperlakukan tidak adil, dan hidup di bawah bayang-bayang diskriminasi sosial di Batavia. Dari sanalah tumbuh semangat nasionalismenya. Perjuangan di Dewan Rakyat, Volksraad. Pada tahun 1927, Muhammad Husni Tamrin terpilih menjadi anggota Volksraad, semacam parlemen buatan Belanda yang hanya memberi sedikit suara bagi kaum pribumi. Namun, di sanalah Tamrin menunjukkan keberaniannya. Ia menggunakan ruang sidang sebagai mimbar perjuangan, menuntut agar rakyat Indonesia mendapat hak politik, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Ia mendirikan Fraksi Nasional, kelompok politik yang menjadi suara kaum bumi putra di tengah dominasi Belanda. Di sana, ia bekerja sama dengan tokoh-tokoh seperti Sutarjo Kartohadikusumo dan Abdul Muiz, menyuarakan kemerdekaan secara diplomatis. Tak hanya berjuang di parlemen, Tamrin juga aktif di bidang sosial dan ekonomi. Ia mendirikan kecamatan pribumi di Batavia, memperjuangkan agar masyarakat Betawi dan pribumi lain memiliki akses ke rumah sehat, pendidikan, dan lapangan kerja. Selain itu, ia juga mendukung PSV Jakarta, yang kelak berubah menjadi Persija Jakarta, menunjukkan kepeduliannya terhadap pemuda dan olahraga sebagai sarana persatuan bangsa. Diawasi dan ditangkap Belanda. Ketegasan dan sikap nasionalis Tamrin membuat Belanda khawatir. Ia diawasi ketat oleh intelijen kolonial. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1941, Tamrin bahkan ditangkap karena dituduh berhubungan dengan pihak Jepang, meski tak pernah terbukti. Tak lama setelah penangkapannya, pada 11 Januari 1941, Muhammad Husni Tamrin wafat dalam tahanan Belanda. Kepergiannya mengguncangkan hati rakyat Betawi dan seluruh Indonesia. Ia wafat sebelum melihat kemerdekaan yang sangat ia perjuangkan, namun semangatnya tetap hidup. Warisan abadi. Kini, nama Muhammad Husni Tamrin diabadikan di banyak tempat di Jakarta. Jalan MH Tamrin, salah satu jalan utama ibu kota. Gedung dan sekolah-sekolah yang menggunakan namanya. Dan tentu, penghormatan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 1964. Husni Tamrin bukan pejuang bersenjata, tapi ia adalah pejuang pena dan suara rakyat yang melawan dengan kecerdasan dan keberanian moral. Dari ruang sidang di Batavia, ia menyalakan bara kesadaran nasional yang kelak membakar semangat kemerdekaan Indonesia. Suara rakyat tidak boleh dibungkam, sebab disitulah nyawa bangsa hidup. Muhammad Husni Tamrin. @Gladiator Neraka, like, komen, subscribe.